Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kalayaan kurnia Allah hidayah inayah ajeuna masih ditepangkeun di riungan anu kalintang bisa mulyana insyaallah bagian tina sejarah kehidupan orang sadaya anu bakal dicatat dina buku amalan orang sadaya insyaallah. Urang teraskeun maos tafsir As-Sahrawi ayat ke-74 surat An-Nisa anu kurang ketinggal. Si As-Sahrawi kalintang pisan panjang kalintang pisan detail oge ningali sadaya sudut pandang katinggalna ajeuna peryogi maksimal nyacapkeun ikhtiar kamu ngajelaskeun lantaran naon lantaran tudingan yen Islam agama perang, yen Islam dikabarkeun dengan pedang. Rika ayeuna masih kaneh jantan kasimpulan anu sapertos kitu. Mun bayangkeun Islam nu kagambar pedang senapan. Ayeuna nuju berusaha meluruskan hal itu. Nah, leres Islam dikembangkan dengan pedang. Kemudian ayana budaya perang. Kadang-kadang maranehna kadang mah standar ganda. Nuding kana Islam agama perang padahal sabenerna nu maranehna migawe perkara-perkara bikin maksakeun kehendak dengan perang yang beragam senjatana. Kasusnya batas biasa seperti itu, standar ganda. Soalnya agama karena politik, politik identitas bu. Tapi calon presiden digambarkan dina adan kata standar ganda. Gula sate batur, dan seperti itu. Tanggalana pakai alat agama, bikin kampanye. Katong teh bisa standar ganda teh. Eta Madinah si As-Sahrawi ngadugikeun secara lengkap informasi ngeunaan perang dina Islam. Alhamdulillah dengan ieu parantos nyarangan urang sadaya Ustaz Akmal anu mudah-mudahan ke jantan lulugu ka payun karaosin kuring pribadi tos seueur uzur ngayunan kaayaan namun sadayana kurang sepakat di acara tekan ngiliren sampai kapanpun lantaran kalintang riset penting jarang bahasan agama menyentuh hal-hal nu kurang kudu dibahas. Biasanya agama ngambil hal-hal aman nyaman saja karena abanten hal anu memang jantan kontroversi ya masalah-masalah nu abad kamu dijelaskeun. Geran gitu mangga orang kepingin awasan Ustaz Akmal tiwit ayat Qur'ana lajeng karena halaman 2408 kalimat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al-hayatad dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillahi falyuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
falyuqtal, maka hendaklah berperang fi sabilillah, di jalan Allah, alladzina, orang-orang, yashruna, mereka menjual, hayatad dunya, kehidupan dunia, bil akhirah, dengan kehidupan akhirat. Wa may yuqatil, dan barang siapa yang berperang fi sabilillah, di jalan Allah, fayuqtal, lalu ia terbunuh, au yaglib, atau mendapatkan kemenangan, fasaufa nu'tihi ajran azima, maka mereka akan mendapatkan karunia balasan yang agung. Laqad ja'al islamu, sungguh telah datang Islam, wa amana bihi, dan beriman dengannya, abdi'afu, orang yang lemah, alladzina la yamlikuna, yang mereka tidak memiliki kemampuan, an yuqatilu, untuk berperang, falam yakun bistita'atihim, dan tidak mungkin dengan kemampuan mereka, an yahmu, untuk melindungi, hatta anfusahum, bahkan dirinya sendiri, diri mereka sendiri. Dzalika hatta na'rifu, sehingga kita mengetahui, annal haqqa, bahwasanya kebenaran, sa'ata ya'ti, ketika datang, ya'ti adatan, datang biasanya, la min qawiyyin, tidak dari orang yang kuat, bal ya'ti min dha'ifin, tetapi datang dari orang yang lemah. Ta'ibu katsiran, sangat bersungguh-sungguh, kay yusabbitul imana, untuk meneguhkan keimanan, wal islamu, dan Islam, nada wada'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Islam yang dikumandangkan, yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi Makkah, di Mekkah, lakinnahu, tapi lam yantasir kadinin walam yasta, tidak mendapat kemenangan dan tidak pula bersinar, illa, kecuali, minal madinati, dari Madinah. Famakkatu, maka Mekkah, baladun Muhammadin, negeri Muhammad, wa fiha qabilatuhu, dan di sana ada qabilahnya, Quraisyun, yaitu suku Quraisy, allati, yang, al-fatis siyadatu, yang mereka memberi mereka kepemimpinan dan kemuliaan, alal jazirati, di jazirah Arab, kulliha, seluruhnya. Wala ahada, dan tidak ada seorang pun, yastati'u, yang mampu, an yaqruba minha, untuk mendekati, biudwana, dengan permusuhan, walam takun hunaka, dan tidak ada di sana, quwwatun, kekuatan, tastati'u, yang mampu, an ta'taridha, ya, untuk menghadapi, qawafilaha bitijarati, kafilah-kafilah dagang, ilal janubi au ila shimali, ke arah selatan, baik ke arah selatan ataupun ke arah utara. Sunnatullah, kebenaran, justru lahir dari kondisi lemah, tidak dari orang-orang kuat. Itu parantos gambaran sunnatullah itu. Kebenaran awalnya lahir dari orang-orang lemah. Padahal sebetulnya Rasulullah SAW dalam potensi yang kuat, dalam pengertian beliau ada di Mekah, beliau orang Quraisy yang semestinya menguatkan beliau. Kenapa? Karena kafilah Quraisy adalah kafilah mulia yang jadi pemimpin di Jazirah Arab. Orang-orang Arab sekitar tidak mau dan tidak sanggup untuk bersaing dengan orang-orang Quraisy. Jadi di atas kertas sebetulnya Rasul punya potensi untuk jadi orang kuat. Tapi Allah tidak seperti itu.
Yaitu Nabi Muhammad SAW, walaupun dalam kondisi punya potensi kuat, ternyata kekuresannya tidak membantu. Beliau tinggal di Makkah, tidak menjadi perlindungan diri beliau dari orang-orang musyrik Quraisy. Justru sebaliknya. Padahal sebetulnya kekuresannya dan sebagai orang-orang yang tinggal di Makkah itu punya potensi untuk menjadi orang yang kuat, dihargai. Tapi Allah menghendaki yang lain, bukan dari sana. Islam bukan dari kekuatan fisik, bukan dari kehormatan secara wibawa kebangsaan. Sengaja Allah menggambarkan ada sesuatu yang Allah sembunyikan di dalam hal ini. Silakan dilanjutkan. Inna ayyaqabilatin. Inna ay qabilatin, sesungguhnya semua kabilah, takhafu, takut, an tata'arada, untuk berhadapan laha dengannya, fit tariqi, di jalan. Lianna al-qabailu, karena sesungguhnya kabilah-kabilah itu sayati, akan datang, ila Quraisyin, ke Quraisy, fi musimil haji, pada musim haji. Wa takhafu, dan takut, kullu qabilatin, semua qabilah, min intiqamin Quraisyin, untuk bersengketa dengan Quraisy. Falau annal islama, dan kalaulah Islam, alladzi, yang sahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didakwahkan, dikumandangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intasara fi Makkah, mendapat kemenangan di Mekah, rubbama, boleh jadi, qalu, mereka berkata, qabilatun asyaqat siyadatu, qabilah yang punya kepemimpinan, mereka punya keunggulan, punya keistimewaan. Wadanat laha ummatal arabi, dan dengan itu mengungguli umat Arab. Famal mani', maka apa yang menghalangi, min antat maha, untuk mengungguli, fi anna yadaini laha, dan pada tangannya penguasaan, al-alamu kullahu, alam Arab seluruhnya. Wa aradal haqqu, dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, antakuna Quraisyun, orang Quraisy, hiya awwalu, yang pertama, man yadtohada, mengganggu, yang menyiksa Rasulullah, wa yuharibuhu, dan menyiksanya dan memeranginya. Wadhi'afu, dan orang-orang yang lemah, hum, mereka, alladzina yattabi'unahu, yang mengikutinya. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu, ya'ti, datang, an-nasru, pertolongan atau kemenangan, lidinillahi, untuk agama Allah, min makanin ba'idin, dari tempat yang jauh, an Makkah, dari Makkah, minal madinati, yaitu dari Madinah, litashhadad dunya kulluha, untuk agar supaya dunia seluruhnya menyaksikan, annal imana bi Muhammadin, bahwasanya iman kepada Muhammad, huwallazi, ialah khalaqal asabiyatu li Muhammadin, yang menciptakan asabiyah, kesukuan, kebangsaan Muhammad. Walam takhluq al-asabiyatu li Muhammadin al-imana bi Muhammadin, dan bukan karena kesukuan Muhammad, keimanan kepada Nabi Muhammad itu. Alhamdulillah. Bangsa Quraisy, bangsa yang terhormat, tidak ada satupun jazirah Arab, suku bangsa yang berani menghadapi dan bersengketa dengan orang-orang Quraisy. Tapi itu tidak jadi modal Rasulullah justru. Kenapa? Tadi digambarkan yang paling dulu mengganggu Kangjeng Rasul Muhammad SAW tiada lain orang Quraisy.
Yang semestinya kebangsaan jadi modal kan begitu. Semestinya kekeluargaan jadi modal. Tapi ternyata yang terjadi pada zaman Rasul dan bagi Muhammad SAW sebaliknya tidak. Justru orang-orang yang diharapkan bakal jadi daya dukung, kehormatan, wibawa, justru paling dulu yang menyakiti, mengganggu Muhammad SAW. Maka disampaikan hikmahnya, andai kata Muhammad berhasil dakwahnya karena bantuan kekuresan, bantuan kebangsaan, maka kesimpulan bakal lain. Apa kesimpulannya? Orang Quraisy yang punya ambisi jadi pemimpin dunia gitu. Itu sebabnya Allah tidak izinkan seperti itu. Yang menjadikan seorang iman bukan kekuresan, tapi yang menciptakan orang Quraisy. Kita disampaikan seperti itu. Hidayah bukan dari kekuresan, tapi dari yang membuat, menciptakan orang Quraisy. Orang Quraisynya sendiri tanpa kehendak Allah, mereka jadi justru pelawan pertama Muhammad SAW. Bahkan sampai pada titik nadir ketika mereka 13 tahun menderita. Bayangkan 13 tahun awal kenabian sampai menjelang hijrah 13 tahun. Sampai para sahabat merasa tertekan dengan itu. Nah, kemudian datang ayat-ayat yang seolah-olah memberi sinar harapan. Tapi masih bertanya apakah benar dan siapa itu dan kapan itu. Nanti akan dibacakan oleh Ustaz Akmal surat Al-Qamar ayat 45 dan Al-Qalam ayat 16. Sebuah janji Allah yang diturunkan sebelum peristiwa terjadi. Jadi mukjizat. Kenapa? Harapan, prospek itu pasti jauh dari pandangan. Sehingga ada orang yang bertanya, kapan, siapa itu? Silakan Ustaz Uthman dibaca wa huwa sayyiduna Umar. Wa huwa begitulah Sayyidina Umar kana keadaannya yasma'u mendengar qaulallahi subhanahu firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanasimuhu sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Mereka golongan itu pasti akan kalah dan mereka akan mundur ke belakang. Maksudnya akan kabur. Fayaqulu, dan Umar berkata, ay jam'in hadza, kelompok mana ini, golongan mana ini? Wa nahnu la naqdiru an nuhmiya anfusana, dan kami tidak mampu bahkan melindungi diri kami sendiri. Wa yaqulul haqqu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, sanasimuhu 'alal khurtum, kelak mereka akan kami beri tanda pada belalainya, maksudnya pada hidungnya. Fayaqulu Umar, maka berkata Umar, kaifa, bagaimana mungkin, wa nahnu la naqdiru an nudafi'a an anfusina, bagaimana mungkin dan kami tidak mampu bahkan melindungi diri kami sendiri. Al-Quran menjanjikan kami akan mengalahkan kelompok itu dan mereka pergi ke belakang, maksudnya kabur. Mereka kalah. Kelompok itu akan kalah dan kabur. Itu sesuatu yang aneh. Siapa? Begitu. Kenapa? Tidak kelihatan prospek itu. Bahkan dalam surat Al-Qalam dikatakan kami akan menandai mereka pada belalai mereka. Yang disebut belalai adalah sindiran hidung bagi orang Quraisy, bagi orang kafir. Belalai itu kan hidung binatang. Maka belalai di sini maksudnya sindiran kepada hidung orang-orang kafir. Kami akan tandai dalam hidung mereka tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Umar masih bertanya, bagaimana? Kenapa? Bukan untuk mengalahkan orang lain, membela diri sendiri saja tidak mampu. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan musuh? Kenapa? Untuk bela diri saja. Tadi digambarkan 13 tahun diboikot.
kemudian dihilangkan sampai akhirnya terpaksa dalam tanda petik mencari wilayah yang memberikan kemungkinan mula-mula ke Taif, nanti kemudian akhirnya ke Madinah. Justru pertolongan datang ketika orang-orang Islam meninggalkan Makkahnya sendiri tidak bersahabat, tapi Allah menggambarkan suatu saat mereka akan dikalahkan dan bakal hancur, kemudian bahkan ada sesuatu yang akan jadi tanda hidung mereka akan ditandai. Apa yang dimaksud silakan dibaca berikutnya. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu ta'ti datang muqi'atu badrin, masa perang Badar. Fatusbitu maka dikuatkan, fatusbitu lahu sidqa hadza, maka dikuatkan kebenaran ini, maksudnya kebenaran ayat yang tadi. Wal ajibu, dan yang mengagumkan, anna bahwasanya al ayata ayat ini tanzilu turun, wahum dan mereka la yastati'una tidak mampu an yudafi'u untuk membela an anfusihim diri-diri mereka sendiri. Fala yumkinu, maka tidak mungkin an yuqal dikatakan inna hunaka muqadimatu lidzalik, bahwa ini adalah permulaan untuk hal itu. Bihaitsu tastantijun natijata, dengan sampainya gambaran sampainya kepada hasil. Fal muqadimatu la tuhi bi ay nasrin, dan permulaan ini tidak disampaikan dengan kemenangan yang lain. Lakin akan tetapi Rabbuna Tuhan kami huwallazi qala, ialah yang berfirman. Warau, dan mereka melihat sahihan kebenaran, annal Walid bin al-Mughirah, bahwasanya Walid bin Mughirah duriba ala anfihi, terkena pukulan di hidungnya. Wa tarakat ad-darbatu, dan tertinggal bekas pukulan itu, alamatan menjadi tanda, ala anfihi pada hidungnya. Lianna, karena sesungguhnya alladzi qala dzalika, yang berkata tadi, min qablu dari sebelumnya, qadirun yang maha berkuasa, ala infadin untuk membuktikan, ma yaqulu apa yang dikatakan, biduni kuwatin tanpa adanya kekuatan, tuhawilu duna dzalika abadan yang dapat memalingkan itu selamanya. Wa hadza yadulluna, dan ini menunjukkan kepada kita, ala ikhtibaril mabadi, atas ujian pada masa-masa awal. Ternyata yang dijanjikan oleh Allah di dalam surat Al-Qamar dan Al-Qalam bahwa mereka akan dikalahkan, itu terjadi pada perang Badar. Tadi disampaikan itu tanpa muqaddimah. Dari ketidakmampuan Rasul membela diri sendiri langsung bisa mengalahkan. Kan biasanya kekuatan bisa dibangun bertahap, ada awalan-awalan. Ini tidak. Bahkan orang-orang Muslim sendiri tidak menyangka bahwa itu yang akan terjadi pada perang Badar. Perang Badar terjadi 2 Hijriah. Berapa lama mereka menderita? 13 tambah 2, 15 tahun. Orang Islam dalam tekanan tanpa ada gambaran pencerahan sedikit pun. Tapi yang Allah sampaikan tadi di dalam surat Al-Qalam dan surat Al-Qamar dibuktikan mereka kalah pada luar dugaan. Bahkan kaum muslimin sendiri bagaimana mungkin? Mereka jumlahnya lebih banyak, tentaranya lebih banyak, peralatannya lebih banyak. Sampai detail janji Allah yang digambarkan tadi, kami akan tandai di hidungnya. Siapa yang dimaksud? Adalah Al-Walid bin Mughirah. Dia dipukul hidungnya, kena pukulan, dan pukulannya itu berbekas.
sampai akhir hayat. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabarlah dalam ujian. Jangan putus asa menghadapi pertolongan Allah. Ikhtiarkan maksimal. Kemudian kemenangan akan datang tidak terduga dan tanpa awalan, tanpa mukadimah tadi dikatakan. Kemenangan di Badar tanpa awalan. Mulai dari terpuruk kemudian bangkit dapat kemenangan dalam waktu yang sangat singkat. Perang Badarnya singkat, tapi penderitaannya 15 tahun untuk sampai pantas mendapat pertolongan Allah. Ketika kita menerima ujian dengan sabar, itulah justru mukadimah sebenarnya mah. Bukan mukadimah dalam pengertian bentuk-bentuk fisik, tapi hati kita semakin kuat. Entong minta dihampangkeun tanggungan, minta kuatkeun tenaga gitu. Ulah minta dihampangkeun tanggungan, tapi minta dikuatkan tenaga. Seberat apapun kalau diri kita kuat akan mudah. Tapi semudah apapun kalau kita tidak kuat, diri kita tidak kuat, tidak akan mampu. Jadi awalan sebetulnya kemenangan ada di dalam diri kita. Awal kemenangan bukan dalam bentuk-bentuk fisik yang terlihat, tapi di dalam hati, kuatnya jiwa dan iman kita. Itulah awalan kemenangan. Jadi perang Badar membuktikan firman Allah. Kenapa? Walaupun Umar bertanya kapan, siapa, ternyata Allah yang bicara. Pasti terjadi. Tidak ada yang mampu menghalangi rencana Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan yang tiba-tiba. Kemudian tanda yang sangat konkret ketika salah seorang pemimpin Quraisy, Al-Walid bin Mughirah, terluka karena pukulan di hidungnya abadi sampai wafat. Dia tidak hilang, menjadi bukti kebenaran Al-Quran. Mujizat kenapa? Quran itu sebelumnya menceritakan, baru terjadi di depan. Setelah itu, itulah mujizat. Persis iwatu iman sadaya tabat sijada Abi Lahab wa tab teh. Ulah lain datang Abu Lahab keripu teh. Mujizat. Sampai marah kan istrinya ketika mengatakan Nabi Muhammad tabat sijada Abi Lahab wa tab. Tidak mungkin begitu kan. Jadi tabat yada Abi Lahab wa tab juga itu mujizat. Kenapa diceritakan sebelumnya, sebelum terjadi. Ketika Abu Lahab masih gagah, ketika Abu Lahab masih kuasa, hartanya masih banyak, bahkan istrinya sampai marah. Kenapa Muhammad ngomong gitu? Begitu. Yakinlah Quran akan membuktikan yang disampaikan Allah. Tapi sabarlah dan siapkan diri untuk menerima pertolongan itu. Kenapa? Hanya orang-orang yang pantas menerima pertolongan Allah akan mengundang turunnya pertolongan Allah. Maka dilanjutkan. Innaka, sesungguhnya engkau, tajidu akan mendapatkan annalladzi yu'minu, bahwasanya orang yang beriman bil mabadi pada masa-masa awal, huwallazi yadha awwalan, ialah orang-orang yang berkorban di awal, berkorban pertama. Yadfa'u malahu, memberikan hartanya, wa qad yadfa'u diyarahu, dan memberikan tanah airnya, bi anna yakhruja minha, dengan keluar dari tanah airnya, wa qad yadfa'u nafsahu, dan mengorbankan, menyerahkan dirinya, fayuqtal, lalu terbunuh. Kullu dzalika min ajlil mabda'i, semua itu sebagai pengorbanan awal. Lakinnal amro, akan tetapi ada urusan, yakhtalifu, berbeda, ma'al mabadi al batilati, dengan berbeda dengan masa-masa kebatilan, awal kebatilan. Faqabla an yadkhulaha wahidun, maka sebelum masuk ke kebatilan, najiduhu, kita mendapati, ya'khudus samana, mereka mengambil keuntungan,
wa man yarujuna, dan orang-orang yang ingin segera lil mabadi al-batilati di awal masa kebatilan, yaquluna, mereka berkata, liman yugoriruna bihi, kepada orang-orang yang ditipu dengannya, khudha malan, ambillah harta, wa ish wastamta, dan hiduplah dan bersenang-senanglah, washtari ahsanats thiyabi, dan belilah pakaian terbaik. Amma ashabu mabda'i, dan adapun pelaku-pelaku pada masa awal al-haq, mabda'il haqqi, kebenaran, fahum, mereka itu al-fuqara'u, orang-orang fakir, alladzina yadfa'una, yang menyerahkan, alladzina yadfa'una tsamana, yang menyerahkan harta, walahum, dan mereka, walahumul haqqu, dan mereka punya hak, an yadfa'u as-samana, untuk mendapatkan nilai, lianna musmina, karena sesungguhnya pemberi balasan golin, kaya, lakin tetapi fil batili, dalam kebatilan, la ya'rifuna musminan, tidak dikenal pemberi balasan, pemberi pahala, walladzi yanzuru, dan orang yang melihat, limabda'i minal mabadi al-hadamah, dan orang yang melihat awal dari permulaan kehancuran, yaro, dia melihat, kaifa, bagaimana, ya'ishu, kehidupan, qadatuha, pemimpinnya, bainama, di antara keadaannya, ar-ra'iyatu, rakyat, tahya fi busin, hidup dalam kesengsaraan, fayaqulu, dan dia berkata, anna akhadhu samana muqaddaman, aku mengambil keuntungan terlebih dahulu, wal amru, dan hal ini, yakhtalifu, berbeda, ma'al mu'minin, dengan orang-orang mukmin, fahum, mereka, alladzina yadfa'una samana, mereka menyerahkan hartanya, liyun'imu, untuk mendapatkan kenikmatan, bil jazai, dengan pahala, fil akhirati, di akhirat. Ada karakter harokah, gerakan kebenaran, dan gerakan kebatilan, sangat berbeda, bisa ditengarai sejak awal. Disampaikan bahwa iman menuntut pengorbanan. Gerakan hak diawali dengan meminta pengorbanan. Itulah gerakan hak. Ketika awal menuntut dan meminta pengorbanan, kemudian tidak menjanjikan kembalian pahala di dunia, walaupun tidak berarti mengabaikan. Tapi jangan harap kalau tujuan perjuangan mencari dunia itu sangat salah. Kebenaran diawali dari pengorbanan. Nanti ada nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita yakini pasti akan diberikan sebagai penghargaan atas pengorbanan kita. Itulah kelompok hak, itulah iman, itulah harokah kebenaran, diawali dengan penuntutan pengorbanan. Kemudian tidak menjanjikan kesenangan dunia, walaupun tidak berarti mereka diterlantarkan, tidak, tapi bukan itu tujuannya. Maka orang-orang Islam dan orang-orang dalam kebenaran, semangat pertama apa? Masuk ke harokah itu berkorban. Sangat berbeda dengan harokah kebatilan, gerakan yang bukan berlandaskan agama Allah, karena mereka muncul dan bergerak demi tujuan-tujuan dunia, maka yang ditawarkan apa? Kesenangan dunia. Yang ditawarkan apa? Harta. Ditawarkan apa? Kedudukan.
mudah ditengarai. Kalau sebuah gerakan diawali dengan janji-janji dunia, itu batal. Itu pasti adalah kesesatan. Karena Islam dan kebenaran tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita orang-orang yang beriman cuma terkait ridho Allah. Karena itu yang pertama, semangat berkorban. Setelah itu bergembiralah dalam pengorbanan itu, nikmatilah pengorbanan itu. Nanti pada saatnya Allah akan mewujudkan janjinya. Dan yang kedua, yang mudah ditengarai, gerakan-gerakan yang menjanjikan dunia, menjanjikan kebahagiaan harta, menjanjikan kedudukan, itu pasti batal. Kenapa? Disampaikan tadi, pada akhirnya apa yang terjadi, pemimpin-pemimpinnya seperti itu. Gerakan kebatalan, apa yang akan jadi fakta? Orang-orang pemimpinnya kaya-kaya, pengikutnya yang berkorban. Pada akhirnya seperti itu. Walaupun janji-janji awalnya memberi keuntungan, tapi dia akan berpikir lebih besar keuntungan buat dirinya. Bon ke rakyat mah gitu. Yang mengumpulkan harta mereka. Nah, seperti itulah negara komunis, seperti itu. Mengajak hidup sederhana, tapi pemimpin-pemimpinnya hidup bermewah-mewah. Itu faktual. Negara-negara komunis begitu. Mengajarkan kesederhanaan, mengajarkan semuanya milik negara. Tapi yang terjadi, rakyatnya berkorban, kemudian pemimpin-pemimpinnya yang menikmati, memanfaatkan pengorbanan dan keikhlasan umatnya. Itulah yang disampaikan As-Sarawi. Sederhana, tapi gampang dijadikan parameter. Namun ada kelompok ngajak, menawarkan pesugihan. Pada naon baik, pada gerakan politik, gerakan masyarakat, gerakan ibadah dan sebagainya. Namun ngajanjikan kebenaran, pesugihan, itu bisa menjadi parameter bahwa itu adalah batal. Kenapa? Bisa dibuktikan di dunia juga pada akhirnya yang paling mendapat keuntungan lebih banyak ya pemimpin-pemimpinnya. Rakyatnya barangkali di awal dibibita kadituna berkorban. Sekali dibibita sabada eta mereka ditagih untuk membuktikan kesetiaan. Maka jadilah kepalsuan seperti tadi, hidup dalam standar ganda. Penderitaan teker batur lain berpuringan begitu pada akhirnya. Pada gerakan-gerakan kebenaran dan hak digambarkan tadi, orang-orang yang berkorban di awal, dia akan yang jadi setia mengikuti perjalanan gerakan sampai pada masanya nanti Allah akan membuktikan keberhasilan. Boleh jadi di dunia sebagai kembang-kembangnya, insya Allah nanti di akhirat yang sesungguhnya kita tidak akan diterlantarkan. Tapi jangan jadi tujuan itu. Kebenaran tidak menjanjikan kebaikan dunia, walaupun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita bukan diperintah untuk menderita, berkorban. Berkorban, dengan pengorbanan kita akan mengundang kasih sayang Allah. Silakan lanjutkan pada graf berikutnya. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala hina yashra'ul kitala ketika mensyariatkan peperangan li ummati Muhammadin kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yashra'uhu awalan difa'an, Allah mensyariatkannya dengan pencegahan, dengan larangan terlebih dahulu. Kanu, keadaan mereka yaitu para sahabat, yatlubuna, meminta min Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaquluna, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idzan lana,
izinkanlah kami nuqatil untuk berperang ala qadri juhdina, sesuai dengan ukuran kesungguhan kami. Fayaqulu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, isbiru, bersabarlah kalian, fa inni, karena sesungguhnya aku lam u'mar, belum diperintah bil qitali, untuk berperang. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu yu'maru bil qitali, diperintah perang, kay yudafi'u anil khalilatil imaniyah, untuk membela diri dari perusak keimanan. Ba'dama zahabu, setelah mereka pergi ilal madinati, ke Madinah. Wa na'lamu, dan kita ketahui, annal qitala, bahwasanya peperangan, amaliyatun daruriyatun, amaliyah yang penting, fil hayati, dalam kehidupan. Fal haqqu subhanahu huwal qailu, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang berfirman, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ard. Walaula daf'ullahi an-nasa, dan kalaulah Allah tidak menolong manusia, ba'dahum bi ba'din, sebagian dengan sebagian yang lain, lafasadatil ardu, maka niscaya akan rusaklah bumi ini. Kasihan wa huwal qailu, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dil lahudimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidun yudhkaru fiha ismullahi katsiran. Walaula daf'ullahi nasa, dan kalaulah Allah tidak menolong manusia, ba'dahum bi ba'din, sebagian dengan sebagian yang lain, lahudimat, pasti telah dirobohkan, sawami'u, biara-biara Nasrani, wa bi'un, gereja-gereja, wa salawatun, dan tempat-tempat ibadah Yahudi, wa masajidu, dan masjid-masjid, yuzkaru fiha ismullahi katsiran, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Paksa bahwa Islam awalnya menolak untuk berperang. Terbukti ketika para sahabat meminta itu, izinkan kami berperang sesuai dengan kemampuan kami. Kata Rasulullah, aku tidak diperintah untuk berperang. Isbiru, sabarlah. Itu gambaran untuk jawaban bahwa asalnya Islam menolak perang pada asalnya, sebelum datang izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kapan izin itu datang? Ternyata landasannya adalah ketika Allah menjamin bahwa saling melindungi antar manusia, antar kelompok, tidak Allah yang turun langsung, tapi lewat tangan-tangan manusia. Manusia yang satu menolong yang lain sebagai wakil Allah, gitu. Sesuatu kekuatan melindungi yang lemah yang lain. Itulah bedanya umat Rasulullah SAW. Sudah sebut di awal, Allah tidak turunkan azab pada umat Muhammad, tapi menyerahkan upaya dan ikhtiar sampai maksimal mungkin. Mereka sendiri yang harus mencegah kemunkaran. Mereka sendiri yang harus membasmi ketidakadilan. Maka lahirlah perang. Dan itu sesuai dengan naluri kemanusiaan. Kalau dulu kita menyatakan ayat naluri berkembang biak, ini naluri mempertahankan diri. Manusia tidak diganggu tidak akan diam. Jadi perang naluri sebetulnya, walaupun bentuknya seperti apa, naluri. Orang tidak akan tentram melihat kejahatan, ketidakadilan. Kemudian nanti Rasul yang mengatur tempoknya. Kata Rasul, jangan dulu, nanti sudah Allah beri izin. Waktu iman sekalian, Allah beri izin, barulah mereka melaksanakan keinginannya. Jadi mereka tidak berperang bukan karena lembek. Mereka sudah menuntut. Kenapa? Dari kemanusiaan. Melihat kedoliman, bagaimana mungkin mereka diam.
Dan itu untuk siapapun, bahkan binatang sekalipun, kan ada naluri membela diri. Binatang saja punya naluri membela diri, manusia apalagi. Jadi perang naluriah dalam tanda petik, dalam artian ada naluri mempertahankan fesis, mempertahankan diri. Di awal ada naluri berkembang biak, sekarang naluri mempertahankan diri. Jadi perang bukan sesuatu yang aneh. Bahkan kalau tadi disampaikan Islam agama perang, sebaliknya sebelum Islam justru bangsa-bangsa perang. Karena kesukuan, karena hal-hal yang kecil, karena hal-hal ambisius. Kenapa datang Islam ketika membalikan perang jadi masalah? Pada perang di dalam Islam tiada lain mewakili Allah untuk menegakkan amanah dan menegakkan keadilan. Apakah rela orang melihat kedoliman? Manusia normal tidak akan tinggal diam. Jadi Islam tidak menganjurkan perang, bukan lembek, tapi mengatur tempo. Sudah pada masanya sebagai bagian terakhir dari konsep untuk menyampaikan risalah Allah, baru perang menjadi opsi. Pada awalnya Nabi tidak memberi izin untuk berperang, tapi kemudian dalam perjalanan seperti itu, kenapa? Karena kemanusiaan. Bahwa sesuatu tidak akan bisa diam kalau terjadi di lingkungannya hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran, pasti akan bangkit. Dan itu bukan pada umat Islam saja, bahkan binatang sekalipun kita terganggu akan bereaksi seperti itu. Itu duduk perkara perang. Dia bukan budaya Islam, tapi naluri kemanusiaan, membela diri. Silakan dilanjutkan. Idzan karena itu fadaf'ullahi ba'dal khalqi bil khalqi, maka Allah melindungi sebagian makhluk dengan makhluk, amrun daruriyun waqi'iyun, urusan yang sesuatu yang penting yang benar-benar terjadi. Wahina yu'abu alal islami, dan ketika dicela umat Islam amrul kitali, dengan urusan perang, naqulu lahum, kita bisa mengatakan kepada mereka, innal haqqa subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala hinama syara'a hadzal qital, ketika mensyariatkan peperangan ini, faqad syara'ahu, sungguh peperangan itu telah berjalan, telah terjadi. Lianna, karena sesungguhnya qawiyal bagyi, kekuatan orang-orang yang durhaka, hiyallati tuhawwilu duna tatbiki min hajin min manahijil adalatil ma'rufati, mereka telah melakukan tanpa mengikuti aturan-aturan dari aturan-aturan yang telah diketahui. Wala yastati'u ahadun, dan tidak ada seorang pun an yujadilu fiha, yang bisa menghadang terhadap hal itu. Walau lam yakun, dan kalaulah tidak didatangkan al-adla qadiman, keadilan minas samai, dari langit, yaitu dari Allah, lamma kana hunaka minhajun salihun, maka bagaimana mungkin di sana ada undang-undang atau aturan yang tepat, yahkumun nasa, untuk menghukum manusia. Fa idza aradallahu, dan ketika Allah bermaksud an yasna'al adla, untuk membuat keadilan, bimin hajin, dengan aturan-aturan undang-undang, anzalahu huwa, maka dia menurunkan undang-undang aturan keadilan itu. Falimadza ya'ti man yaqifu fit tariqi, maka bagaimana mungkin ada orang-orang yang menghadang, berdiam fit tariqi, di jalan, wa yaqulu li rasulin, dan berkata kepada Rasul, anta, engkau, jita, datang, likai tarogomun nasa, supaya manusia takluk,
an yu'minu dan beriman bimin hajika dan beriman dengan aturan atau undang-undangmu. Jadi perang itu salah satu sistem manusia melindungi manusia. Itu sebabnya berjalan dalam kehidupan secara alami, doriri dan waqi'i disampaikan, tidak terhindarkan dan memang benar-benar terjadi doriri wa waqi'i. Kemudian ketika Islam dicela bahwa Islam agama perang, maka kita bisa bertanya, Islam tidak datang untuk berperang. Kenapa datang izin perang? Karena kelompok yang dolim sudah melampaui batas. Kenapa Islam diizinkan perang? Karena kelompok-kelompok dolim sudah memerangi dengan melampaui batas. Bahkan dikatakan melewati hal-hal yang disepakati bersama. Duna tatbiqi min haji min manahijil adalatil ma'rufah. Jadi keadilan itu universal. Orang-orang dolim berperang sudah melanggar hak asasi manusia kalau sekarang. Melanggar hak-hak keadilan. Itu yang mengundang Allah mengizinkan perang. Kenapa? Didahului oleh sikap mereka yang dolim melakukan tindakan-tindakan berperang untuk membela kepentingan, bahkan melanggar hak-hak kemanusiaan, melanggar hukum-hukum universal. Maka datanglah Islam untuk hal itu. Itu tidak bisa dibantah. Kata Syekh Asrarullah, yastati'u ahadun an yudadila fiyya. Kalau mereka menuduh Islam sebagai agama yang menyebarkan perang, fakta pun tidak bisa dibantah. Justru sebaliknya, Islam baru mengizinkan perang ketika orang-orang ahlul baghi sedang melakukan hal yang melampaui batas, bahkan menurut ukuran-ukuran kemanusiaan disepakati. Hukum-hukum perang internasional mereka langgar. Kemudian pertanyaan dari Allah sangat menyentuh kita. Walau lam yakunul adlu qadiman minas sama. Andaikan prinsip keadilan tidak datang dari langit, lamakan hunaka min hajin salihun yahkumun nasa, akan adakah undang-undang yang bisa menjamin kebaikan manusia? Andaikan Allah tidak menurunkan hukum keadilan buat semua manusia yang diandalkan kepada manusia, akan adakah undang-undang yang akan menguntungkan semua orang? Tidak mungkin, karena setiap orang mementingkan diri sendiri. Tidak mungkin kita mengharap hukum dan undang-undang adil yang dibuat manusia. Kenapa? Karena naluriah manusia mementingkan dirinya sendiri. Kata Rasul besar ibadah firman sekalian, lamun jelema nyieun aturan hukum keur sadarea. Nyieun aturan hukum keur sadarea. Nu keur kahadean nu ngatur, keur ada nu diatur. Aya kelompok tukang nyieun undang-undang. Kata Rasul, undang-undang teh keur kahadean nu diatur, kahadean nu ngatur. Itu kan fakta. Kita tidak bisa tunggu keadilan dari manusia. Kenapa? Pada dasarnya tidak berbakat untuk adil. Manusia tidak berbakat untuk adil. Kenapa? Karena mementingkan diri mereka sendiri. Jadi tuduhan bahwa Islam sebagai agama perang tidak benar menurut fakta dan kenyataan. Kemudian datangnya perang untuk melindungi hak-hak manusia antar manusia lewat tangan-tangan manusia yang Allah pinjam, para rasul, para nabi, dan mudah-mudahan kita sekalian. Kenapa? Kalau jadi seperti itu, dunia dibiarkan tanpa undang-undang Allah, maka yang terjadi adalah pemerasan manusia antar manusia, karena pada dasarnya manusia mementingkan dirinya sendiri. Barangkali itu yang bisa kita bahas pada hari ini, sangat menarik. Mudah-mudahan terutama untuk anak-anak muda bisa lebih dipahami. Kenapa? Karena suara di luar, narasi di luar bukan soal ini saja, banyak hal
yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, bahkan menuduh dan mencela Islam atas prinsip-prinsip yang mereka tidak bisa terima. Padahal mereka melakukan itu juga dengan standar ganda. Keur manehna mah anggar we ngameunankeun segala cara ngan batur nu ulah make cara-cara yang mereka tidak sukai mereka sendiri. Itu tadi saya gambarkan di awal, jangan pakai agama sebagai dalil politik, tapi yang terjadi itulah standar ganda. Mereka tidak jujur. Demikian atur nuhun ka Akmal, ka bapak-bapak, ibu-ibu, oke para pemuda, terutama si kuring titip ke para pemuda pimpinan pemuda Persis cabang Banyaran untuk mengawal acara ini berlangsung terus dengan saya ataupun tanpa saya. Karena ini sangat penting, jarang kita menyentuh tema-tema seperti ini dalam pengajian umum. Tapi ketika kita melaksanakan bahasan secara berurut, tentu kita suatu saat akan sampai ke wilayah itu. Dan ternyata dalam surat An-Nisa 74 sangat panjang lebar Syekh Asy'ari menerangkan hal itu. Barangkali beliau mempertimbangkan ini sangat penting untuk kita pahami posisi perang dalam Islam. Dan ini belum selesai, masih ada sambungan dari penjelasan beliau tentang ayat An-Nisa 74. Atur nuhun ka sadayana, mudah-mudahan angkat di masing-masing bumi ngajantankeun langkah urang kangge pahala. Oke sekaligus ngahampura dosa-dosa urang sadaya, oke sadaya pengorbanan dengan tasbih Allah Subhanahu wa taala sapertos jihad di jalan Allah insyaallah. Oke mudah-mudahan samulihna di masjid Allah jarangan urang sadaya ku perlindungan anjeunna teu aya kasulitan dimudahkeun, teu aya kaabot diringankeun. Oge sadaya niat saya urang sadaya mudah-mudahan disarangan ridho oge di Allah Subhanahu wa taala. Bila aya damang mudah-mudahan disembuhkan ku Allah Subhanahu wa taala. Bila aya aya di perjalanan mudah-mudahan diselamatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika la yamliku ma ila anta. Allahumma la tad'a lana dhanban ila ghafarta wa la hamman ila faradta wa la aiban ila satarta wa la maridun ila safaita wa la musafiran ila wasata wa la mayitan ila rahimta. Mudah-mudahan parantos ngantunkeun urang sadaya kangge rahmat Allah subhanahu alam barzah. Mugi-mugi sadaya paniatan saya urang sadaya kangge ijabah anjeunna birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.